Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, penuhi kami dengan kasih karunia-Mu, keajaiban-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami belajar banyak, percaya banyak, mengerti banyak untuk kemuliaan nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita lihat di sini dalam Yohanes 4 diajarkan mengenai percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, kita tahu dari ayatnya pertama dan seterusnya, kita lihat khususnya ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya Bapak Ibu, kita tahu jawaban Yesus ini penting sekali, bahwa kalau kita mengerti yang disebut gift of God atau karunia, hadiah dari Tuhan, anugerah Tuhan, ya, maka kalau kita memberikan kepada Tuhan sesuatu, maka sama saja dengan kita percaya menerima kuasa kembali. Dalam hal ini kalau kita memberikan air saja kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita, maka niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi yang meminta minum Tuhan Yesus, yang menerima air hidup adalah kita yang memberikan. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita adalah Allah yang Maha Memberi. Ya, Maha Memberi, sehingga hal-hal mengenai pemberian kuasa, anugerah, karunia itu adalah hal yang sangat sesuai dengan karakter ilahi Tuhan. Memberi, mengajar, memberkati. Nah, Bapak Ibu, di saat ini juga di kalimat-kalimat setelahnya, contohnya ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, sehingga teori Roh Kudus yang melawan hal fisik adalah hal yang diajarkan Tuhan sebagai utama. Tuhan Yesus yang haus, Tuhan Yesus yang minta air, namun Tuhan Yesus juga yang mengajarkan kalau memberikan air kepada Tuhan Yesus, itu akan menerima air hidup dari Tuhan Yesus. Jadi seperti kebalikan yang disebut keilahian Tuhan yang Maha Memberi ini, Maha Anugerah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat kemudian ya di ayat-ayat berikutnya, khususnya di ayatnya ke-31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, mengenai air yang Tuhan mintakan, ternyata Tuhan yang memberikan air hidup. Di sini Tuhan ditawarin makan, dijawab oleh Tuhan Yesus, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Di mana ternyata makanannya itu ialah di ayat 34, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya hal seperti ini merupakan hal yang sangat menarik, yaitu makanan adalah sumber kekuatan. Yang namanya minuman juga sumber kehidupan, yang menyegarkan, yang memberikan kita kehidupan. Ya, Bapak Ibu, makanan dan minuman ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang menawarkan. Ya, manusia membutuhkan makanan fisik dan minuman fisik.
Sedangkan Tuhan menyediakan makanan dan minuman rohani. Tadi disebut air hidup, ya, yaitu Roh Kudus. Dan juga kalimat tadi masalah makanannya ialah mengerjakan, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam hal kelemahan kita masing-masing, kehausan kita merasa sangat letih, lesu, tidak segar, dan butuh dan kehausan. Ya, kita sangat kehausan dalam urusan rohani, Tuhan yang memberi. Kekuatan rohani juga Tuhan yang memberi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus percaya ternyata melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, yang tadi disebut memberikan air kepada Tuhan, ya, memberikan bekerja bagi Tuhan, itu menjadi makanan dan kekuatan, kesegaran kita sendiri. Mari kita gunakan waktu kita, ya, jangan berpikir kita perlu kekuatan dari Tuhan, sehingga kekuatannya dulu, baru kita bekerja buat Tuhan. Ya, kita minta disegarkan dulu, baru kita bisa memberikan kesegaran pada sesama. Padahal justru sumber kekuatan, sumber kesegaran, sumber air hidup, sumber kekuatan makanan, energi sorgawi itu sepenuhnya dari Tuhan. Ya, dan dengan bekerja untuk Tuhan, maka kuasa itu diberikan. Hal ini adalah hal yang perlu kita percayai. Apa yang Tuhan sampaikan di Yohanes 4 dengan bukti air, Tuhan yang minta minum, malah Tuhan yang memberi air, discaya pada saat itu juga. Dan juga kalimat mengenai Tuhan yang harusnya diberi makan, tapi Tuhan malah mendapatkan makanan dari bekerja, dari melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari tidak setengah-setengah dalam menyelesaikan pekerjaan Allah. Mari kita percaya, lakukan dengan penuh kekuatan, kesegaran. Jangan menunggu mood kita ada, tapi lakukan dengan penuh percaya bahwa ini semua adalah kita karyawan sorgawi, hamba Allah, hamba Tuhan Yesus telah dibayar lunas, dibeli, menjadi milik Yesus oleh darahnya dari kayu salibnya. Mari bekerja saja untuk Tuhan Yesus kita dengan sepenuh hati kita. Jangan tunggu saat yang tepat, nunggu mood yang enak, nunggu badan yang kuat, dan seterusnya. Tenaga kita, kekuatan kita, energi kita, makanan kita, bahkan minuman kita, sepenuhnya dari Allah di saat kita mencoba mengalirkan kuasa ilahi untuk sesama kita, untuk kemuliaan nama Yesus kita dan Bapa Sorgawi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena Yesus aku ada, karena Yesus aku hidup. Yesus, kami mau mengabdi selamanya padamu. Kemurahan-Mu Tuhanku, belas kasih-Mu ya Rajaku, aku mau ikut Engkau saja, karena Yesus cintaku. Kekudusan-Mu Yesusku, karya salib-Mu menebusku, aku milik-Mu selamanya, jadi abdi Yesusku. Karena Yesus aku ada,
kami ada, Tuhan. Yesus, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kekudusan-Mu, Yesusku, karya salib-Mu menebusku. Aku milik